Halo, jumpa lagi dengan saya Ari dari Jakarta, Indonesia. Seperti janji saya minggu lalu, hari ini saya akan membagikan sebuah sharing tentang why saya aktif di bisnis network marketing. Atau dengan kata lain, why saya aktif di bisnis MLM, multi-level marketing. Bicara tentang bisnis masa depan dari sebuah buku yang saya baca, buku dreambiz.com, itu mengatakan bahwa kriteria bisnis masa depan adalah bersifat global. Kedua, punya residual income. Ketiga, mudah diduplikasi. Keempat, bisa diperjualbelikan. Kelima, investasinya relatif rendah dan maintenance cost-nya juga rendah. Dan ternyata bisnis ini cocok sekali kriterianya dengan bisnis network marketing. Artinya apa? Bisnis masa depan atau bisnis masa depan yang baik saat ini adalah bisnis network marketing. Saya kalau ditanya profesi kamu apa? Saya dengan bangga menyebutkan profesi saya adalah profesional network builder. Saya adalah pembangun jaringan. Dan kalau kita bicara bisnis, setiap bisnis butuh network. Saya melakukan membangun network. Robert Kiyosaki juga mengatakan bahwa orang kaya di dunia sibuk membangun network, sementara orang lain sibuk mencari pekerjaan. Saat ini kesibukan saya adalah membangun network. Kalau kita mau kaya, kalau kita mau makmur, ya kita harus ikuti langkah-langkah yang telah dijalani oleh orang-orang sukses, oleh orang-orang makmur itu. Bahkan Presiden Bill Clinton pernah mengatakan bahwa bisnis direct selling telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika. Dan komunitas ini membantu setiap orang punya bisnis secara individu. I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. An average of 69,000 new distributors and salespeople join your industry every week. In addition to providing opportunity, you build our American community. Americans from every walk of life, every race, every creed are seizing the opportunities of direct sales. More than 300,000 of you are over the age of 65. More than 500,000 of you have some kind of disability. 3/4 of you are women, trying to strengthen your families and raise strong children without the fear that a glass ceiling will hold you down. In a very real way, your work promotes our values all around the globe. There are now more than 21 million direct salespeople worldwide doing business in 125 countries. I've followed your industry's growth for years now. And even I was amazed to learn that there are more than 100,000 direct salespeople in Russia and over 600,000 in China. But we need even more of the kind of opportunity direct selling represents. Your industry gives people a chance, after all, to make the most of their own lives. And to me, that's the heart of the American dream. I thank you for keeping it strong, for so many millions of people, and for expanding it to more people every day. Thank you for your work. God bless you, and God bless America. Menarik bukan? Nah, jangan sampai nih kita sudah bekerja, kita pengen sukses, kita bekerja keras setiap hari, ujung-ujungnya pada waktu kita tidak bekerja lagi, uang berhenti, tidak ada income lagi buat kita. Kan kita maunya kita sekarang bekerja keras terus setiap hari, pada waktu kita berhenti bekerja, uang tetap mengalir buat kita. Makanya itu perlu kita ketahui, kita mesti memilih kendaraan yang tepat. Kalau dari buku Robert Kiyosaki, kita harus tahu itu
Dari buku Cash Flow Quadrant-nya menyebutkan bahwa orang di dunia dalam mendapatkan income terbagi 4 kuadran. 1 kuadran E. Dia adalah kelompok employee, kelompok orang-orang yang punya pekerjaan. Kelompok orang-orang yang bekerja untuk sistem. Mereka diatur oleh sistem. Kapan mereka mulai bekerja, kapan mereka pulang, kapan mereka boleh cuti. Artinya cuti pun mereka diatur. Sementara ada kelompok kedua yaitu kelompok self-employee. Mereka punya skill-nya karena mereka punya pekerjaannya itu. Dan mereka yang punya sistemnya. Siapa mereka? Para profesional seperti dokter, lawyer, penyanyi, pengusaha yang punya skill khusus yang masih terlibat secara harian di perusahaannya atau bahkan pemilik toko, agen asuransi, agen properti. Mereka ini adalah sistemnya. Dan pada waktu mengerjakan pekerjaan itu, mereka yang menentukan kapan mereka mau bekerja. Contoh, kapan dokter mulai praktek, dokter itu yang menentukan. Kapan si penyanyi mau terima job, si penyanyi itu yang menentukan. Kelompok E dan S ini adalah kelompok orang-orang yang harus aktif dahulu baru bisa dapat income. Pada waktu mereka tidak aktif, income berhenti buat mereka. Nah, ada satu kelompok lain yang disebut sebagai kelompok passive income. Kelompok passive income ini adalah kelompok B, di mana mereka punya sistem tim yang bekerja untuk mereka. Siapa mereka? Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang pasti modalnya besar. Seperti yang punya grup Trans ya. Pemiliknya tidak pernah lagi terlibat di dalamnya, karena mereka punya sistem dan mereka punya tim yang bekerja untuk mereka. Pada waktu mereka misalnya meninggalkan bisnisnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisnisnya tetap berkembang. Beda dengan pengusaha di kelompok S. Pada waktu mereka tinggalkan bisnisnya atau usahanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan hanya bisnisnya berkembang, tapi justru sebaliknya. Nah, sekarang ada lagi kelompok di kata Robert Kiyosaki, di situ selain bisnis owner pemilik usaha besar, ada juga pemilik franchise dan pelaku network marketing. Kelompok selain B, di kelompok yang ini ada kelompok I, investor, uang bekerja untuk mereka. Artinya B dan I ini adalah kelompok orang-orang di mana mereka tidak perlu aktif atau istilahnya lain, mereka dengan pasif saja income mereka tetap masuk. Karena ada sistem dan ada tim yang bekerja ataupun ada uang yang bekerja untuk mereka. Menarik kan? Nah, pengalaman saya sendiri, saya pernah ada di kelompok E selama 9 tahun. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan dari Amerika. Kemudian saya melanjutkan sebagai pengusaha. Biasanya kalau sudah punya pengalaman sebagai distributor alat kesehatan, otomatis saya punya usaha distribusi alat kesehatan juga. Tapi yang ini milik sendiri. Tapi apa yang saya dapatkan berbeda sekali. Stresnya lebih tinggi pada waktu saya ada di kuadran S. Kenapa? Kalau saya sebagai employee, fokus saya adalah tanggung jawab pekerjaan yang ada di saya. Saya hanya fokus saya selesaikan tanggung jawab saya, terima gaji. Tapi begitu masuk sebagai pengusaha, bukan hanya fokus di pekerjaan yang saya terima, tapi juga keseluruhan. Saya harus paham dari A sampai Z. Bahkan, kadang-kadang urusan tagihan aja saya turun tangan. Liburan tidak seperti rasanya liburan, karena saya harus siap ditelepon oleh kantor. Kalau ada hal-hal yang penting, yang harus saya selesaikan. Liburan menjadi tidak menyenangkan, karena saya harus siap dengan telepon yang aktif. Apa enaknya? Nah, oleh karena itu saya memutuskan, saya harus ganti kuadran. Yang bisa saya lakukan mulai dari kuadran B melalui network marketing. Kenapa? Karena network marketing memberikan kemudahan. Satu, investasinya relatif bisa saya lakukan, tidak terlalu besar, masih bisa saya jangkau, masih bisa saya bayar. Kedua, network marketing memberikan kesempatan kepada saya pertama kali saya menjalaninya secara part-timer dari rumah. Jadi saya nggak perlu harus full-timer. Kalau sekarang saya full-time, karena memang saya sudah memutuskan untuk mulai secara 100% full-time di sini. Jadi, network marketing ini memberikan kemudahan, memberikan satu kebebasan buat saya untuk memilih mau start full time atau part time, dan saya memulainya awal dengan part timer. Jadi sambil melakukan pekerjaan konvensional saya
saya juga melakukan berbarengan, membangun jaringan, membangun network. Tapi sekarang saya sudah full. Dan ternyata bukan hanya uang yang saya terima, tapi banyak nilai-nilai yang saya dapatkan, nilai-nilai kehidupan. Kenapa? Karena bisnis network marketing yang benar adalah bisnis yang mempunyai pendidikan yang mengubah hidup. Dan yang di FFG ini, saya punya satu sistem yang mengubah kehidupan saya. Karena FFG punya training-training yang namanya bootcamp, yang merupakan training mengubah mental dan mindset seseorang. Kemudian ada juga yang namanya network camp. Network camp ini bicara tentang leadership. Ada mentoring program. Ada program 3x21 personal growth, yaitu program baca buku, di mana kita diminta untuk rutin membaca buku setiap hari minimal 5 halaman yang akan memberi dampak mengisi knowledge kita dari banyak hal. Karena buku-buku yang diwajibkan ada buku tentang finansial, ada buku tentang memahami karakter orang, bagaimana kita berbicara atau bagaimana kita menggerakkan orang yang bersifat kolerik, flekmatis, bagaimana kita berhubungan dengan orang yang bersifat sanguin, bersifat melankoli. Buku-buku yang diberikan di FFG ini sangat membantu untuk saya bertumbuh. Jadi ada satu perubahan hidup, ada satu nilai-nilai yang saya dapatkan pada waktu saya fokus menjalankan ini. Jadi network marketing ini bukan hanya memberi uang. Uang udah pasti, kalau Anda serius di sebuah bisnis, Anda lakukan 100%, pasti uang akan datang. Bisnis apapun. Tapi ternyata yang saya dapatkan saat ini bukan hanya uang. Di FFG saya punya lebih dari itu. Saya merasakan ada satu perubahan nilai inti dalam diri saya. Bicara nilai inti, artinya saya mengalami perubahan yang namanya mental, perubahan emosi, perubahan fisik, perubahan spiritual. Karena melalui mentoring program, saya belajar menjadi lebih sabar. Saya belajar untuk bisa memahami orang lain. Saya belajar untuk bisa memahami kelemahan orang lain. Kalau dulu saya orang yang tidak sabar, tapi kini saya menjadi orang yang lebih sabar secara emosi. Ada perubahan. Secara spiritual pun ada perubahan. Saya merasakan, kalau dulu saya selalu mengandalkan kekuatan pribadi, kekuatan diri sendiri. Jadi yang terjadi adalah pada waktu saya punya keinginan A dan ternyata tidak tercapai, saya sangat kecewa dan akhirnya kekecewaan itu merusak tubuh saya. Saya jadi punya sakit mah, punya migrain, segala penyakit yang berhubungan dengan stres. Kenapa? Karena saya merasa kok bisa ya saya nggak bisa, kok bisa ya saya gagal. Jadi saya selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi melalui proses mentoring program ini, saya belajar untuk mempercayai bahwa apapun yang terjadi, itu pasti karena Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kita bicara iman, bukan semata-mata percaya kepada Tuhan, tapi percaya secara hati 100% kepada keputusan ataupun kepada setiap kejadian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada istilah, anything happen for a good reason, itu buat saya mudah sekali saya cerna sekarang. Saya mudah sekali menerima. Kenapa? Misalnya saya ingin sesuatu terjadi A, tapi kemudian terjadinya B buat saya. Artinya, itulah yang terbaik yang Tuhan pilihkan buat saya. Saya tidak perlu lagi menyesali, kenapa bukan A? Kenapa bukan A? Sekarang saya lebih mudah menerima apa yang terjadi buat saya. Itu yang saya bisa terima. Dan ternyata pada waktu saya melakukan hal itu, hidup saya menjadi lebih nyaman. Lebih peaceful. Kalau sekarang ini saya lebih sering jalan-jalan dengan suami, karena memang hobi saya jalan-jalan. Dan jalan-jalan yang saat ini yang saya lakukan di bisnis ini itu lebih membuat saya kalau dibilang bahagia. Kalau dulu saya sering jalan juga, tapi jalan-jalannya dulu itu punya beban. Setiap pulang dari jalan-jalan itu banyak hal, banyak pekerjaan yang tertunda. Tapi kalau sekarang saya jalan-jalan, saya ketemu orang baru, saya ketemu dengan kenalan-kenalan baru, saya sharing, terbentuklah network yang baru. Dan menariknya, bisnis network marketing ini adalah bisnis yang borderless. Artinya apa?
kita bisa melakukannya di setiap tempat dimanapun kita berada. Tidak perlu kantor, tidak perlu tempat khusus untuk menjalankannya, tidak perlu peralatan khusus untuk menjalankannya. Modalnya adalah satu, punya impian yang besar, punya visi yang kuat. Tidak semua orang bisa punya impian yang besar. Saya pun masih belajar untuk punya impian yang besar di sini. Tapi FFG membantu saya belajar punya impian besar. Kalau di luaran sana, orang takut bermimpi karena mereka bilang, kalau berani bermimpi berarti kamu harus punya modal. Harus ada uangnya dulu. Tapi di sini tidak. Di FFG kita diberikan satu kebebasan untuk bermimpi sebesar-besarnya. Dan kita diajarkan juga untuk punya visi yang kuat. Yang menarik, pertemuan-pertemuan di FFG yang saya jalanin itu membantu pertumbuhan nilai-nilai dalam diri saya, pertumbuhan mindset saya, pertumbuhan mental saya, bagaimana saya mencapai impian besar saya. Setiap kali saya konsultasi dengan para upline saya dapat masukan banyak. Karena pada intinya, manusia itu kan makhluk sosial. Kita biasa berbagi. Dan di bisnis network marketing ini salah satu nilainya adalah berbagi. Kita mengajarkan kalau misalnya saya mendapatkan satu manfaat dari sebuah kegiatan. Pasti saya cerita. Contoh, saya misalnya makan di sebuah restoran dan rasa restoran. Wow, ini makanannya enak. Dan tempatnya Instagramable. Umumnya orang itu cerita sama temannya. Ayo makan di sini. Tempatnya enak, makanannya dan Instagramable. Karena sekarang ini di zaman modern ini kita tuh senengnya foto. Di mana-mana kalau bisa foto, kemudian upload di medsos. Ya kan? Ya otomatis kalau ada tempat-tempat menarik di mana spot fotonya banyak, itu udah pasti jadi terkenal. Kenapa? Karena orang mengiklankannya di medsos dan otomatis restoran itu punya iklan-iklan yang dia tidak perlu bayar karena orang-orang pengunjungnya yang pernah datang ke situ upload ke medsos dan akhirnya dia menjadi terkenal. Jadi para netizen itu sebenarnya juga mengiklankan secara gratis. Yang menariknya itu makhluk sosial. Dan kalau bicara bisnis kuadran B, kembali lagi, kuadran B ini punya satu mindset, satu mental yang khusus. Untuk menjadi business owner yang betul, itu satu, harus punya satu sikap atau satu mental never give up. Mental pantang menyerah. Mental yang benar-benar serius, aktif. Dan yang pasti, harus punya skill kepemimpinan. Kenapa? Karena sebagai business owner, sebagai leader, itu kita punya tim. Di mana tim kita itu dari berbagai golongan. Mungkin kita akan berhadapan dengan tim yang lebih tua, lebih senior, lebih kaya. Dan menariknya, FFG punya itu semua. Melalui mentoring program, network camp, konsultasi, setiap pertemuan, kita berlatih untuk menjadi leader yang baik. Bahkan kalau ada yang namanya International Mentor Meeting, itu adalah satu acara yang saya paling suka. Kenapa? Karena di sana banyak nilai-nilai, banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan untuk saya menjadi seseorang yang baru. Karena kalau mau jalankan bisnis yang mendapatkan passive income, kita harus punya standar kerja yang sama. Kita tidak lagi perlu bekerja sendirian, tapi kita kerjanya tim. Di FFG, ini kita kerja tim dan ada sistem. Tinggal aja saya plug in ke sistem itu, dan saya ajak tim saya plug in juga di sistem itu. Artinya di sini kekuatannya apa? Duplikasi. Duplikasi, dan akhirnya apa? Terjadilah multiplikasi. Dan inilah yang menghasilkan income besar buat kita. Sangat besar dan mengalir deras terus-menerus. Meskipun suatu ketika kita tidak ada. Menarik ya? Dan kalau kita bicara bisnis network marketing, ini itu adalah bisnis yang tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Bisnis ini akan selalu bertumbuh. Kenapa? Kembali lagi, bisnis ini fokusnya membangun network. Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita mau serius jalankan bisnis network marketing, kita harus punya sikap, ya.
Bisnis network marketing ini adalah bisnis yang akan selalu bertumbuh. Mengapa? Karena bisnis network marketing itu mengutamakan personal touch. Sementara di era digital di abad 21 ini, itu lebih mengutamakan high tech. Sekarang kita nih sehari-hari sudah mulai tinggal di rumah, kita sudah jarang pergi-pergi. Kalau kita mau makan, panggil GoFood. Tinggal buka handphone, GoFood. Kita mau beli barang pun, kita bisa pilih. Oke, kita bisa minta tolong orang belikan untuk kita. Tidak perlu keluar rumah. Semua bisa dilakukan secara online, secara digital, hanya menggunakan fasilitas handphone, dan bisa dilakukan di rumah. Artinya, sudah mulai mengurangi berhubungan dengan orang. Kalau dulu kita harus ke pasar belanja, kita harus ke mall untuk belanja. Sekarang banyak orang melakukannya dari rumah. Beli baju secara online, beli makanan online, beli sayuran online, beli buah online. Orang menjadi lebih individu. High tech membuat orang-orang menjadi lebih individual. Sementara network marketing fokusnya membangun orang. Fokusnya kita ketemu orang, ada personal touch. Nah, di sini ada satu kelebihan. Artinya, di zaman abad digital ini, di zaman informasi ini, dibutuhkan satu bisnis yang mengimbangi. High tech diimbangi dengan high touch. Perusahaan-perusahaan e-commerce itu pun butuh mereka jadi mereka tetap butuh satu sistem yang menjaga loyalitas dari customernya. Makanya mereka selalu mengadakan yang namanya cashback. Mereka mengadakan yang namanya promo-promo. Kenapa? Karena mereka mau menjaga supaya customernya itu tetap ada di mereka, tidak mudah berpindah-pindah. Nah, sementara di bisnis network marketing, dengan adanya bonding hati, adanya personal touch, itu akan membantu kita menjaga network kita secara long term. Nah, menariknya FFG punya itu semua. Dan dengan era digital ini, dengan adanya medsos, kita bisa merambah dunia, borderless. Kita bisa prospek di mana aja. Artinya, memang network marketing ini tidak akan berhenti bertumbuh. Bisnis ini akan selalu bertumbuh, justru sebagai penyeimbang dari high teknologi tadi. Dan menariknya, FFG pun bergandengan dengan sebuah perusahaan e-commerce. Ini yang menarik. Artinya apa? Sudah pasti kita sudah menjaga secara komunitas, adanya personal touch, plus ada high teknologi yang membantu. Jadi kita bisa lakukan bisnis di mana saja. Menarik kan? Karena pada intinya kembali ke basic. Manusia adalah makhluk sosial. Dan manusia adalah makhluk yang suka berbagi. Artinya, kalau kita jalankan bisnis network marketing, kita bicara tentang manusia, bicara tentang caring, bicara tentang sharing, bicara tentang love, dan semuanya itu ada di FFG. So, saya sangat bersyukur saya join di bisnis network marketing yang tepat, yaitu di FFG. Sekian sharing dari saya, semoga sharing saya ini membantu buat Anda yang masih belum jelas. Apa sih, kenapa kok banyak orang yang gagal? Sebenarnya bukan gagal. Mereka bukan gagal di MLM, tapi mereka berhenti terlalu cepat. Mereka tidak tahan prosesnya. Dan dengan komunitas FFG, saya terbantu melalui proses-proses yang sulit itu. Sehingga sekarang saya enjoy menikmati bisnis network marketing. Karena dengan bisnis MLM yang saya jalanin, saya lebih banyak jalan-jalan bersama keluarga, saya lebih banyak waktu buat anak, saya lebih banyak waktu dengan suami, saya lebih banyak waktu dengan teman-teman. Thank you. Bye-bye.